Ini kayaknya gak nyambung, ini kursi bolong-bolong, doa 1.000 dinar itu. Tahu doa 1.000 dinar? Ah, kalian pura-pura tidak tahu. Kalian suka pura-pura, padahal tiap hari juga baca 1.000 kali doa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai hafal saya itu. Saking seringnya dulu baca 1.000 dinar. Bangkrut Bapak Ibu. Karena apa? Saya kerja berpikir bahwa rezeki saya dari tempat kerja saya. Saya menutup rezeki saya di tempat yang lain. Bagaimana bisa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib coba? Bapak Ibu berbuat kebaikan, berharap kebaikan dari orang itu, tidak melepaskannya. Bagaimana kebaikan datang dari arah yang tidak disangka? Betul nggak? Coba sekarang praktekkan setelah ini. 1.000 dinar Bapak Ibu. Melakukan kebaikan tanpa transaksi. Setelah saya sintesa pengetahuan itu, saya coba. Bapak Ibu, masjid ini jadi hanya dalam waktu 1 tahun. Ini tanahnya 2.000 meter nih, ya. Ini di Cibabat. Ya, tanah di sini berapa dulu? 5 juta. 2.000 meter, 10 M. Tanahnya aja. Belum masjidnya. Sekarang di sini tanah udah 20 juta. Cibabat ini. Silakan tanya tuh, ya, ke Pemko Cimahi. Di sini tanah berapa? Mahal. Tapi kalau kita berpikir kebeli, nggak ada masalah. Betul nggak? Oke. Jadi ini praktek. Makanya Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu dari kecil kan diajar menghafal. Tapi sombongnya auzubillah. Baru hafal 1 juz aja udah, ikut musabaqah. Sebenarnya nggak tahu yang di dalamnya tuh apa. Belum disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu dengarkan kajian saya. Ini pengetahuan siap saji. Paling perlu ada evaluasi sedikit-sedikit. Nanti ketika praktek, loh kok saya beda? Nah ini. Pasti ada sesuatu yang kurang tepat. Ada kemarin ada jamaah yang tanya sama saya. Saya lulus kuliah sudah bertekad, saya nggak mau kerja di Jakarta. Bahkan dia bilang pada saya benci sama Jakarta. Gak tahu latar belakangnya apa. Begitu lulus kuliah, dia melamar kerja. 12 tahun kerja di Jakarta. Kemudian bilang sama saya, ini katanya hukum tarik menarik gak beres kata dia. Dia tidak mau kerja di Jakarta, malah kerja di Jakarta. Lihat saya semuanya. Pusing kan? Dan dia mengatakan hukum tarik menarik tidak bekerja buat dia. Karena dia pikir hukum tarik menarik itu kalau dia benci bekerja di Jakarta, maka dia tidak akan kerja di Jakarta. Clear sampai sini? Saya tunjukkan kesalahan dia. Di mana kesalahannya? Semakin benci kamu kerja di Jakarta, alam semesta memahami kamu pengen kerja di Jakarta. Tambah pusing dia. Gimana ayah kok bisa begitu? Lihat. Hukum tarik menarik itu hukum cinta. Cinta kekuatan positif. Kata benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Ketiadaan cinta akan menarik ketiadaan cinta. Cinta hanya menarik cinta. Kenapa kau mesti benci di Jakarta? Imajinasikan aja. Kamu sudah bekerja di tempat yang kamu idamkan. Tanpa harus membenci Jakarta. Kamu akan bekerja di tempat yang kamu idamkan. Waduh, baru nepuk tangan. Wah, berarti saya bodoh selama ini. Ya kata siapa kamu pinter? Memahami hukum gitu aja yang sederhana, gak bisa. Betul gak? Coba, semakin membenci orang Bapak Ibu, ya, awas, ya. Benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Hukum tarik menarik itu bekerja dengan cinta, kekuatan positif. Itu yang harus dipahami. Semakin kamu benci orang itu, maka orang yang sama akan datang berulang-ulang dalam hidup. Itu hukum tarik menarik, ya. Jadi hati-hati, ya. Karena alam semesta tidak mengikuti pikiran sadarmu. Alam semesta merespon data yang ada di alam bawah sadarmu. Di alam bawah sadarmu masih ada data itu. Ini yang jadi pengkabulan. Makanya kata-kata ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Selama ini kalian bingung. Karena kalian berpikir Tuhan akan mengabulkan yang kalian ingin. Tidak, dia mengabulkan energi terkuat yang dipancarkan oleh dirimu sendiri. Clear sekarang? Ya, saya dulu pernah Bapak Ibu, ya, tanya, ya, ada seorang guru, saya tanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu Quran. Saya bilang, saya sudah berdoa sama Allah, tapi kenapa Allah nggak ngabulkan? Ini saya yang salah atau ayatnya yang salah? Katanya kamu yang salah, tapi salah saya nggak ditunjukkan. Kadang nggak berani bilang ayat yang salah, padahal pemahaman dia yang salah. Tapi kan udah ngaku guru, masa salah? Itu bahayanya orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lo memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu. Makanya tidak mau belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, yuk hati-hati memahami hukum tarik menarik. Yes? Oke. Lanjut dulu. Ya. Diam sejati adalah bertindak dalam frekuensi tinggi. Bertindak dalam kesadaran ilahi. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa ya para rasul, para sunan, para wali diam sejati, tetapi malah dalam diamnya itu realitas terjadi. Kok bisa ya? Karena apa? Diam sejati itu bertindak tetapi dalam frekuensi. Dia bertindaknya dalam dimensi energi, dalam dimensi vibrasi, bukan bertindak seperti kita. Nah, kita bertindaknya di dunia fisik. Lihat saya semua Bapak Ibu. Karena selama ini kita mengira fenomena fisik, semua realitas ini fenomena fisik. Bukan, realitas ini bukan fenomena fisik. Realitas ini sebenarnya adalah fenomena spiritual, fenomena mental, fenomena energi. Makanya perbaikannya di mana? Di spiritual, di mental, di energi, di dalam, bukan di area fisik. Seperti tadi, Bapak Ibu tidak bisa memperbaiki tulisan ini di layar, tapi bisa di sini. Kenapa? Karena di sini merubahnya. Clear sampai sini? Ulangi. Jadi realitas itu fenomena fisik atau bukan fisik? Bukan. Realitas itu adalah fenomena spiritual, fenomena mental, fenomena energi. Rubah di dimensi itu. Itu namanya quantum shift. Itu namanya pergeseran kuantum. Shift. SHIFT. Keren ya Bapak Ibu ya. Untung datang ke sini ya, jadi ngerti quantum shift ya. Ya kalau mau belajar idgham biguna, bilaguna, nggak usah ke sini, cari aja tempatnya banyak. Jadi diam sejati itu apa Bapak Ibu? Bertindak dalam apa? Dalam frekuensi jadi bertindak dalam kesadaran ilahi. Keren ya. Dari selama ini bertindaknya di mana Bapak Ibu? Di dalam apa di luar? Kita bertindak di luar. Hebat ya. Para nabi, para rasul udah ngajarin ini sejak dulu. Mereka mengajarkan tafakur, ya, muraqabah, muhasabah, gitu ya. Awas ya, muhasabah itu bukan nangis-nangisan, bari ngatur-ngatur Allah. Bohong ya teman. Ya, lanjut. Kesadaran tertinggi itu esa dan tunggal. Nih, saya pernah nanya, apa bedanya satu dengan esa? Kalau satu mah ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Kalau esa itu ya tunggal bukan satu. Makanya Pancasila tidak pakai Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang Maha Esa. Nah, Esa itu tunggal. Kalau Eka, Dwi, Tri itu hitungan. Kalau Esa itu tunggal. Lihat saya semuanya. Kesadaran tertinggi itu Esa dan tunggal. Jujur Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang sedang berada di ruang kesadaran yang sama? Apakah ruang kesadaran ini meliputi
Saya dan Bapak Ibu semua dan meliputi semua makhluk di semesta ini? Yes. 1, 2, 3, Esa atau tunggal? Esa. Berarti kalau begitu di alam semesta ini banyak ruh atau cuma ada satu ruh? Banyak ruh atau satu ruh? Satu ruh. Allah meniupkan ruhku ke sini. Allah meniupkan ruhku ke situ? Meniupkan ruhku ke situ? Kan Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi Allah tuh meniupkan ruhku kepada semua bentuk. Berarti di semua bentuk banyak ruh atau satu ruh? Ruh siapa? Ruhku. Jadi kalau begitu ada ruhku nggak di situ? Di situ, di situ, di situ, di situ. Loh, berarti kita ini sebetulnya sejatinya kan satu. Loh, kenapa kita saling menyakiti? Kenapa kita konflik? Kan sebetulnya, ya sebetulnya setiap Bapak Ibu ini hanyalah bentuk dari apa? Dari konfigurasi energi yang sedang menari di ruang kosong yang sebetulnya berasal dari kesadaran yang sama. Pernah lihat ombak? Ombak. Menyatu nggak dengan samudra atau terpisah? Menyatu. Pernah lihat nggak ada ombak yang beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, benar nggak? Jadi sebetulnya itu ombak sama nggak isinya air? Sama. Dia sedang menari dengan energi yang berbeda di samudra yang sama. Jadi kita ini kan sedang menari di samudra yang sama, tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Itulah yang membuat kita jadi kelihatan seolah-olah berbeda. Nah, bisa nggak kesadaran kita mencapai puncaknya kesadaran? Masuk di kesadaran ilahi. Bisa? Bisa. Bisa. Digdaha perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan nama, ku tinggalkan raga, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian menyibak tabir rahasia. Jadi harus belajar mati selagi hidup supaya kita bisa menyibak rahasia semesta. Ya kan? Saat kematian menyibak tabir rahasia, menemukan jalan pulang menuju cahaya. Lagu bagus sekali ya. Kalau udah mengalami itu merinding-merinding ya. Yang belum mengalami, udah pikirkan dan rasakan suatu saat kalian bisa mengalami itu. Kalian bisa mengalami pertemuan dengan Dia tanpa batas. Tidak ada lagi raga, tidak ada lagi nama. Ya. Jadi kesadaran tertinggi itu Esa dan Tunggal. Jadi kita ini siapa sebetulnya? Kita ini seperti ikan-ikan yang sedang hidup di samudra. Cuman ada ikan yang sadar kalau dia hidup di samudra sehingga dia tidak bertanya lagi di mana samudra. Tapi ada ikan yang masih bertanya di mana samudra. Maka dia loncat keluar dari samudra. Begitu loncat keluar baru bingung dia. Oh ternyata selama ini saya sudah ada di samudra. Makanya saat dia loncat keluar, dia balik lagi baru sadar, dia mencapai pencerahan. Jadi kadang-kadang kita loncat dulu nih keluar. Ya. Nah, sahur orang Garut mah loncat keluar teh sing bisa init bari cicing milampah tengah lengkah. Taeta ajaran teh. Da lauk teh moal sadar di samudra lamun can keluar heula mah. Begitu keluar dulu dari samudra baru sadar. Nah loncat lagi baru dia mencapai pencerahan. Piraku ereh ku lauk. Ya,
Nah itu kalau bahasa leluhur kita itu nganjang kapageto init bari cicing milampah milampah teu ngalengkah. Aduh, bahasa Nabi Muhammad mut anta qobla mut, belajar mati selagi hidup. Bahasa leluhur kita di tanah Jawa mati sajroning urip eta teh sama. Bahasa lainnya Yunus ditelan ikan sama. Bahasa lainnya Ibrahim dibakar api sama. Sama. Intinya adalah sebuah perjumpaan dengan kesadaran yang tertinggi. Mau nggak Bapak Ibu? Mau apa tidak? Makanya harus ihram. Sering-sering ihram. Jadilah orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Di jalan aja merasa dirinya siapa. Orang harus menyingkir. Sepaeh nu kitu. Lila deui telah lakon di dunyana. Ya. Kalian tuh kalau nanti jadi siapa-siapa nggak usah. Totot, gandeng. Debatur ge sarua penting. Ini bahayanya ketika diri merasa paling penting. Padahal kuantum entanglemen mengatakan semua terhubung. Tidak ada di alam semesta ini yang paling penting. Karena semuanya penting. Ingat ya. Presiden itu ada kalau ada rakyat. Gubernur itu ada kalau ada rakyat. Bupati ada kalau ada rakyat. Anggota DPR RI, DPRD, DPRD ada kalau ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, nggak penting mereka. Betul apa tidak? Makanya jangan merasa penting. Semuanya penting. Bahkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Iya mah jeung rakyat teh wawuh. Hese panggih. Belajar dari maha kuasanya Allah. Semakin tinggi kuasanya, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Tuh Allah mah kitu ngajarkeun ka urang teh. Betul enggak? Ya. Rek saha, rek salat, rek teu salat, raheut sarua diubaran ku Allah. Itu cuk Allah ieu mah tara salat. Keun we cenah 5 poe mah cenah raheut. Ya? Betul apa tidak? Itu kasih sayang Allah mah tanpa batas. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu maka kita harus memasuki yang disebut dengan kekosongan. Kosong tapi isi masih kosong. Yang kemudian disebut sebagai quantum field. Yang namanya medan kuantum, medan energi universal. Memasuki kekosongan dan kita merasa menyatu. Seperti, lihat saya. Pernah lihat gak? Di dalam sayur ada butiran-butiran kecil. Pernah lihat itu? Apa itu? Minyak. Minyak itu ada di dalam sayur. Ada di dalam kuali. Tapi dia berdiri sendiri sebagai butiran-butiran. Coba tanya, itu minyak itu apa? Minyak itu sejatinya adalah air. Tapi air yang terkotori oleh unsur lain. Maka disebut minyak, bukan air. Dia ada di dalam air tetapi tidak bisa bersenyawa dengan air. Gimana caranya? Bersihkan semua kotoran yang melekat pada minyak itu. Yang tersisa tinggal air. Sisanya masukkan ke dalam air, dia bersenyawa dengan air. Nah itulah pentingnya kita bebersih diri itu. Belajar kesadaran tuh itu. Kita ini sekarang ada di dalam tubuh ilahi. Tapi kita merasa terpisah. Kenapa? Karena jalan kita salah. Seperti air yang terkotori disebut minyak. Walaupun ada di dalam air, dia tetap tidak bisa bersenyawa dengan air. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan-jangan kita ini seperti butiran minyak dalam air itu. Makanya kita tidak bisa menyatu di kesadaran universal. Lihat saya semuanya. Menyatu di kesadaran universal. Bahasa leluhur kita namanya wihdatul wujud. Bahasa spiritual. Udah. Menyatu di kesadaran itu. Makanya disebut tahaluk bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itu yang dialami para nabi, para rasul.
Jadi kekosongan itu adalah pintu gerbang untuk pulang menuju yang tak pernah berawal dan tak pernah berakhir. Fisika kuantum membuktikan sekarang, apabila ada pesawat yang bisa bergerak di kecepatan cahaya dan kita menganggap bahwa titik diam kita adalah pesawat itu, maka dalam sekejap kita tidak mengalami lagi ruang dan waktu. Kalau ruang dan waktu sudah tidak ada lagi, ada awal, ada akhir. Itulah hebat ya. Kenapa Allah bilang di Quran, huwal awalu wal akhiru. Kenapa? Karena dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Allah tidak mengenal waktu. Waktu tidak ada bagi dia. Makanya begitu waktu tidak ada, awal dan akhir sama. Tidak ada jeda. Hebat ya. Hebat nggak Quran? Hebat. Ternyata Quran bisa dijelaskan secara sains. Einstein sudah membuktikannya bahwa waktu itu relatif. Bahkan Einstein mengatakan waktu itu ilusi. Hanya ada ketika energi melambat. Ketika energi melambat, terbentuklah yang namanya materi. Makanya unsur pertama yang membuat semua yang ada di semesta termasuk diri kita itu punya massa. Yang satuannya kilogram. Itu ditemukan sebuah partikel yang memberi massa namanya Higgs boson. Yang kemudian disebut dengan God particle. Disebut God particle itu sangat dramatis. Bukan itu partikel Tuhan. Tetapi karena perannya sangat luar biasa, memberi massa pada semua partikel, disebut God particles. Makanya kalau ngaji harus tuntas, jangan ngantuk. Karena ngantuk disebut aja, oh itu partikel Tuhan, oh Tuhan partikel, tuh udah salah lagi maneh mah. Dan nunutan wae. Bingung henteu ngerti henteu gitu. Betul nggak? Sombong wae geus ngaji, boga pahala. Jeung pahalu. Digetok weh. Ya, perhatikan saya. Jadi Bapak Ibu, makanya di Quran Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujajah ajujajatu ka'annaha kaukab durriyu yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsa sunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Hebat sekali. Allah menyatakan dirinya Allahu nurun. Bukan nur biasa, tapi nur ala nur. Sekarang fisika sudah membuktikan kalau kita bergerak dengan kecepatan di kecepatan cahaya, ruang dan waktu tidak ada. Apalagi dalam konsep nur ala nur. Gak ada ruang, gak ada waktu. Itulah yang disebut dengan keabadian. Apakah kita bisa memasuki dimensi itu? Bisa. Apakah para nabi dan para rasul sudah mencapai dimensi itu? Bisa. Apakah ada ilmunya? Ada. Apakah ilmu sudah diwariskan oleh mereka? Sudah. Cari gurunya. Jadi Bapak Ibu, sekarang sudah tidak ada lagi batas antara fisika dengan metafisika. Tidak ada batas antara sains dengan spiritual. Batas itu semakin menipis, bahkan tidak ada lagi. Lihat sekarang, semua saintis yang mendalami ilmu-ilmu fisika, kimia, dan alam semesta, puncak akhirnya apa? Mereka menjadi spiritualis. Walaupun mereka tidak menyebut agamanya apa dan Tuhannya siapa. Tapi mereka mengatakan, aku sudah bertemu Tuhan.